Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Josjis porem srit. Untuk semuanya. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh makna dan pembelajaran hidup bisa berlanjut di episode berikutnya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Inilah legenda yang berjudul Tangkuban Perahu. Di sebuah kerajaan di Tanah Sunda, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia terkenal karena kecantikannya, kebaikannya, dan kemampuan menenunnya. Tiap hari, ia duduk di teras rumah panggungnya sambil menenun kain. Suatu siang, ketika ia sedang fokus bekerja, gulungan benangnya jatuh ke bawah rumah. Karena malas turun untuk mengambilnya, Dayang Sumbi berkata setengah berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan benang itu, jika laki-laki akan ia jadikan suami, dan jika perempuan akan ia angkat sebagai saudara. Tanpa ia duga, seekor anjing bernama Tumanglah yang datang membawa gulungan itu. Tumang bukan anjing biasa. Ia adalah jelmaan salah satu dewa yang ditugaskan untuk menjaga Dayang Sumbi. Meski terkejut dan bingung, Dayang Sumbi harus menepati ucapannya. Ia menerima Tumang menjadi pendamping hidupnya. Waktu berjalan, dan dari hubungan itu lahirlah seorang anak laki-laki tampan dan kuat bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh cerdas, gagah, dan memiliki tenaga luar biasa. Namun ia tidak pernah mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Baginya, Tumang hanyalah anjing keluarga yang setia menemani. Ketika Sangkuriang beranjak remaja, Dayang Sumbi memintanya pergi berburu. Ia ingin memasak hidangan khusus berbahan rusa. Dengan semangat tinggi, Sangkuriang pergi ke hutan ditemani Tumang. Tapi hari itu ia tidak menemukan seekor rusa pun. Sangkuriang lelah, putus asa, dan takut mengecewakan ibunya. Dalam keputusasaan itu, ia mengambil keputusan yang sangat salah. Ia membunuh Tumang dan membawa dagingnya pulang. Ia berpikir itu lebih baik daripada pulang dengan tangan kosong. Saat melihat daging yang dibawa Sangkuriang, Dayang Sumbi curiga. Ketika ia menanyakan keberadaan Tumang, Sangkuriang mengaku bahwa daging itu adalah Tumang. Dayang Sumbi terkejut, sedih, dan marah dalam satu waktu. Emosinya meledak, dan ia memukul kepala Sangkuriang dengan senduk kayu hingga meninggalkan bekas luka. Sangkuriang sangat terpukul. Ia merasa dibenci dan tidak diinginkan. Dengan hati hancur, ia meninggalkan ibunya dan pergi jauh tanpa pernah menoleh lagi. Dayang Sumbi hanya bisa menangis, menyesali amarahnya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Tahun demi tahun berlalu. Dayang Sumbi tetap hidup dengan kesedihan, menunggu kabar dari anak yang ia sakiti. Namun sebuah anugerah dari dewa membuatnya tetap muda. Kecantikannya tidak memudar, seolah waktu berhenti bagi dirinya. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di depan rumah, muncul seorang pemuda tampan dan gagah. Pemuda itu tidak lain adalah Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi pria dewasa yang kuat dan berwibawa. Namun ia sudah sangat lama pergi sehingga tidak lagi mengenali wajah ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun awalnya tak mengenali putranya karena penampilan Sangkuriang sudah sangat berubah. Pertemuan itu membuat keduanya cepat akrab. Sangkuriang terpikat oleh kecantikan Dayang Sumbi, dan ia pun berniat menjadikannya istri. Dayang Sumbi bingung dan gelisah, namun belum menyadari siapa pemuda itu sebenarnya. Hingga suatu hari, ketika Sangkuriang duduk di hadapannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka di keningnya. Itu adalah luka dari pukulan senduk yang dulu diberikannya. Darahnya terasa berhenti mengalir. Ia menyadari bahwa pemuda itu adalah putra kandungnya sendiri. Dayang Sumbi panik. Ia tidak mungkin menikahi anaknya sendiri. Ia berusaha menolak, tapi Sangkuriang tidak menerima alasan apapun. Penolakan itu justru membuatnya semakin ingin memiliki Dayang Sumbi. Ia bersikeras bahwa mereka harus menikah. Akhirnya, untuk mencegah pernikahan terlarang itu, Dayang Sumbi memberikan syarat yang sangat sulit dilakukan. Ia berkata bahwa jika Sangkuriang benar-benar ingin menikahinya, ia harus membangun sebuah perahu raksasa dan sebuah bendungan besar untuk menahan aliran sungai, dan semua harus selesai dalam satu malam sebelum fajar tiba. Sangkuriang penuh percaya diri menerima tantangan tersebut. Dengan kekuatannya, ia memanggil makhluk-makhluk gaib untuk membantunya. Pohon-pohon tumbang, tanah terangkat, dan sungai mulai dibendung. Malam itu seolah-olah seluruh alam tunduk pada kekuatan Sangkuriang. Dayang Sumbi melihat dari kejauhan dan mulai panik. Bendungan hampir selesai, dan perahu raksasa hampir terbentuk. Jika Sangkuriang berhasil,
Tidak ada lagi alasan bagi Dayang Sumbi untuk menolak pernikahan itu. Ia berdoa memohon pada para dewa agar pekerjaan Sang Kuryang gagal. Para dewa mendengar permohonannya. Ayam-ayam dikirim untuk berkokok lebih awal, dan cahaya merah muncul di langit seolah-olah fajar sudah menyingsing. Makhluk-makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang panik dan menghilang. Pekerjaan pun berhenti. Sang Kuryang sangat marah ketika menyadari bahwa ia telah ditipu. Dengan amarah yang membara, ia menendang perahu raksasa yang belum selesai itu. Perahu tersebut terbalik dan jatuh telungkup. Perahu raksasa itu kemudian berubah menjadi gunung besar yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Gunung yang bentuknya menyerupai perahu yang terbalik. Sang Kuryang terus berlari mengejar Dayang Sumbi, namun para dewa melindungi wanita itu. Keduanya tidak pernah bertemu lagi. Gunung Tangkuban Perahu tetap berdiri hingga sekarang, menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang salah arah, amarah yang tak terkendali, dan keputusan-keputusan yang membawa penyesalan panjang. Jangan pernah mengucapkan janji sembarangan, karena setiap kata memiliki konsekuensi. Kendalikan emosi sebelum mengambil keputusan, karena kemarahan sesaat dapat menghancurkan masa depan. Dan yang paling penting, hargailah keluarga, karena penyesalan tidak akan pernah mampu memperbaiki apa yang sudah hilang.